Om Swastiastu. Om Swastiastu. Luar biasa, langsung semangat suaranya Bapak Ibu umat sedharma. Jero mangku lanang istri sareng sami jero gede sane pangat wangian dityang. Bapak Ibu para pengurus lembaga yang tiang hormati, para penglingsir, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia yang tiang hormati. Tidak lupa kita selalu menyampaikan rasa syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas asung kertawara nugrahanya kita bisa berkumpul di pura yang kita sucikan ini dalam rangka persembahyangan purnama pada malam hari ini. Suasananya sangat cerah, bulan purnama sudah menunjukkan sinarnya yang begitu indah. Bapak Ibu Mas Dharma, banyak orang bijaksana mengatakan, bersyukurlah kita bisa datang, bisa bergerak ke suatu tempat yang tidak inginkan. Pada malam hari ini cukup ramai pemedek. Mungkin sahabat kita, saudara kita, keluarga kita juga ingin sembahyang. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, beliau tidak bisa hadir. Apakah karena kurang sehat atau karena kesibukan dan lain sebagainya. Sebelum lanjut, Bapak Ibu Mas Dharma, boleh yang mungkin mengajak kepada kita semua, mari kita mengirimkan doa untuk orang tua kita, Dewaji Mangku, yang beberapa tahun terakhir sudah tidak bisa kembali bersama-sama kita di tempat ini karena kesehatannya terganggu. Sebentar di dalam bakti kita kirimkan doa. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa sesuunan kita memberikan wara nugrahanya sehingga di romangku kita bisa kembali beraktivitas dalam keadaan sehat. Swaha. Swaha. Bapak Ibu Mas Dharma, pada malam hari ini yang ingin berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang tiang bagikan pada malam hari ini. Sesungguhnya setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini sudah dengan keunikannya, sudah dengan kecerdasannya masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak usah lagi ragu akan kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan keunikan dan kecerdasan orang-orang yang lahir ke dunia ini, masa depannya dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kelak dia menjadi yang suputra kata ajaran agama kita? Oke, sebelum ke sana, yang ingin memancing Bapak Ibu semua untuk bisa berbahagia selalu, seperti dikatakan oleh pelaksana harian Ketua Parisade kita. Mari kita bahagia. Maka salah satu cara yang paling mudah untuk berbahagia adalah tertawa. Ya, Bapak Ibu, salah satu cara untuk bisa bahagia adalah tertawa. Bapak Ibu, boleh kita ketawa dulu semuanya, mulai dari sana. 1, 2, 3. Ya, tertawanya yang serius sampai kelihatan giginya. Coba 1, 2, 3. Iya. Nah, Bapak Ibu, dengan tertawa kita bisa memancing bahagia yang ada di dalam diri kita. Ada seorang motivator, seorang ibu-ibu, itu kalau Bapak Ibu nonton YouTube, ada namanya hormon dopamin. Ya. Yang letaknya di ubun kita ini. Kalau dibahasakan lagi, dia adalah narkoba. Di dalam tubuh kita sudah ada narkoba yang luar biasa.
hanya mungkin kita tidak tahu bagaimana memancingnya supaya dia bisa hidup membahagiakan kita. Maka salah satu caranya tadi adalah tertawa, ya. Yang tertawanya kurang bagus pasti karena pegang HP, Ya. atau karena bermain HP, ya. Supaya bahagia, ayo kita ketawa lagi satu kali. 1, 2, 3. Harus serius ketawanya, Pak. Karena kalau tidak serius tertawanya, dopaminnya katanya tidak terpancing dia. Apalagi ketawanya miring. Ada lihat temannya jegek, wih, nah tuh jegek, jegek. Itu kan temannya beli motor, tidak sempurna tertawanya, tidak bahagia sempurnanya, maka dopamin hormonnya tidak terpancing. Ini menurut riset Bapak Ibu. Setelah Tiang menonton videonya, Tiang kaitkan dengan ilmu terapi. Di dalam ilmu terapi ada 7 titik yang boleh diketuk. Dengan 7 titik yang diketuk itu memancing adrenalin, orang bisa sembuh melalui terapi itu. Nah, jadi nyambung. Artinya semuanya melalui proses riset Bapak Ibu. Kalau tertawanya serius, senyumnya ikhlas, dopaminnya terpancing. Tetapi kalau tertawanya tidak serius, senyumnya juga tidak bagus, dia berdampak kepada pinggangnya. Di sini mengeluarkan non-dopamin di pinggangnya. Makanya orang yang tidak bahagia, susah senyumnya, sing demen kedek, ngelemengan, sakit bangkian. Sering sakit bangkian. Obatnya kedek. Coba aja buktikan Bapak Ibu, ya. Yang belum tertawa, silakan tertawa sendiri sekarang, ya. Oke. Bapak Ibu Mas Dharma, kemudian cara berikutnya juga dengan tepuk tangan bisa membuat orang bahagia. Coba kita tepuk tangan semuanya yang meriah. Oke. Lepaskan dulu HP-nya, lebih keras lagi tepuk tangannya boleh. Ini semua Bapak Ibu Mas Dharma luar biasa. Yang senang sekali menghadapi para pemuda yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Itu baru 2 dari 10 cara untuk membahagiakan diri kita Bapak Ibu Mas Dharma. Tapi baru 2 yang kasih tahu. Yang berikutnya berbayar. Ya. Oke, Bapak Ibu Mas Dharma, setiap orang sudah dilahirkan dengan keunikan dan kecerdasannya masing-masing. Suatu hari Bapak Ibu, seorang profesor mengadakan riset. Di pinggir pantai dia membuat sebuah gambar tentang suasana yang ada pohon kelapanya. Kemudian di tempat riset seorang profesor itu membawa beberapa anak untuk dijadikan sampel. Apa yang dilakukan oleh anak-anak itu nantinya ketika dia membuat gambar pohon kelapa, kemudian ada buahnya jatuh ke tanah. Singkat cerita, dari 4 anak itu yang pertama maju, kemudian dengan gesitnya, dengan cepatnya melakukan tindakannya, mengambil kertas, kemudian mencoret-coret kertasnya, melakukan hitung-hitungan secara matematika, bagaimana reaksi kelapa yang jatuh dari atas pohon tiba sampai di bawah. Kemudian dia bisa menentukan kecepatan jatuh daripada kelapa dari atas pohon dengan ketinggian 5 meter sampai di bawah. Lalu dijelaskan dengan sempurna oleh anak yang pertama ini. Kemudian teman-temannya memberikan aplaus yang meriah, memberikan tepuk tangan, menganggap anak pertama itu begitu cerdasnya. Lalu kemudian disepakati bahwa anak pertama ini benar-benar cerdas Bapak Ibu. Dan anak kedua diberikan kesempatan untuk maju dan memberikan pendapatnya. Anak kedua itu mengambil kelapa itu,
lalu berlari membawanya ke pasar. Dia jual harga satu kelapa 5.000. Dalam hatinya menjelaskan, dengan jatuhnya kelapa ini berarti saya mendapat keuntungan hari ini 5.000 rupiah. Teman-temannya yang lain pun memberikan tepuk tangan, termasuk sang profesor. Hebat kamu nak, kamu calon pebisnis. Lalu kemudian anak ketiga Bapak Ibu Mas Dharma melakukan hal yang sama. Mengambil kelapa yang jatuh itu dalam asumsinya. Kemudian dia bertanya di sekitar komplek pantai itu dan menanyakan, siapakah gerangan yang punya lahan ini? Siapakah gerangan yang menanam pohon ini? Karena kelapanya jatuh, saya mau bawakan di rumahnya. Karena itu adalah haknya, tidak boleh saya ambil. Wah, pendapat anak ketiga ini juga mendapatkan aplaus yang luar biasa dari teman-temannya. Kamu hebat nak, kamu anak yang berkarakter, kamu anak yang jujur, kamu anak yang hebat, kata Pak Profesor dan teman-temannya. Lalu Bapak Ibu Mas Dharma, anak keempat juga diberikan kesempatan berpendapat tentang gambar itu. Seandainya kelapa itu jatuh, kalau menurut saya akan membawa kelapa itu kepada orang yang membutuhkan. Kebetulan di tempat itu ada seorang kakek-kakek yang dilihat lagi kehausan. Lalu kelapa itu dibawa, dipotongnya, dan air itu ditawarkan kepada sang kakek. Kakek, minumlah air kelapa ini. Lalu kakek pun mengucapkan, terima kasih anakku, kamu anak yang baik. Sang profesor pun memberikan aplaus, luar biasa kamu nak. Kamu adalah seorang anak yang bersifat sosial. Kamu lebih mementingkan orang lain daripada dirimu. Padahal sebenarnya engkau bisa meminum air itu untuk dirimu. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma, tadi yang mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia itu sudah dengan keunikan dan kecerdasannya. Contoh cerita yang tadi di atas menunjukkan bahwa semua anak memiliki kecerdasan berdasarkan kemampuannya. Maka kita tidak usah khawatir berlebihan akan masa depan anaknya. Tadi anak yang pertama menunjukkan kemampuan akademiknya. Apakah dengan kemampuan akademiknya dia kemudian sukses di masa yang akan datang? Tidak ada yang menjamin. Kemudian yang kedua, mengisyaratkan kepada kita bahwa sang anak adalah anak yang penuh dengan jiwa bisnisnya. Diharapkan kelak dia mampu menjadi pebisnis yang hebat. Apakah dengan kemampuannya dia tadi kemudian dia masa depannya sukses? Juga belum tentu. Begitu juga tadi yang ketiga yang berkarakter, yang memberikan apa menjadi hak orang. Kemudian yang keempat tadi dia yang berjiwa sosial. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma, Tuhan menjanjikan kepada kita, siapa yang selalu datang kepadanya, hanya menyembah kepadanya, menyebut namanya, melakukan sembah bakti secara tulus dan ikhlas, maka Tuhan berjanji akan memberikan apa yang diminta oleh umatnya dan menjaga apa yang menjadi miliknya. Nah, penggabungan berbagai macam pengetahuan yang dimiliki oleh anak ke depannya harusnya dimiliki oleh orang tua. Bagaimana mengajarkan anaknya mampu secara akademik? Bagaimana mengasah anak-anaknya supaya menjadi anak yang berkarakter, berjiwa pebisnis, kemudian juga mempunyai sifat-sifat sosial,
supaya dia kelak siap bersaing. Bapak Ibu Mas Dharma, kalau saya mungkin bertitel sarjana hukum, ada teman saya bertitel sarjana ekonomi, kita kuliah 4 tahun. Adik-adik sekarang yang calon sarjana agama 4 tahun kuliah. Kita bertitel setelah 4 tahun dan kita memiliki pengetahuan itu paling tidak 15-20% kita pahami. Kemudian kita belajar ahli kita di bidang hukum, ahli kita di bidang agama dan ekonomi. Tetapi Bapak Ibu Mas Dharma, ketika kita menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu dari anak-anak kita, pernahkah kita bersekolah? Tidak ada. Sampai dengan sekarang tidak ada sekolah tentang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Mas Dharma, bagaimana sekarang kita sebagai orang tua menghadapi perkembangan teknologi yang menghantui masa depan anak-anak muda dengan teknologi yang luar biasa itu, handphone dan lain sebagainya, lain-lain semuanya yang mempengaruhi perkembangan otak anak. Kalau bagus cara mengarahkannya, dia akan menjadi anak-anak yang cerdas. Tetapi kalau kita salah mengarahkannya, dia mungkin akan terbatas masa depannya. Mulai menggunakan kacamata minus, sudah merugikan masa depannya dan lain sebagainya. Mungkin dia tidak mau bergaul lagi dengan teman-temannya, karena dia lebih nyaman bermain dengan handphonenya. Dia kehilangan jiwa sosialnya. Ini tantangan Bapak Ibu Mas Dharma. Bagaimana kita diharapkan mampu mengelola anak-anak yang kita lahirkan walaupun kita tidak disekolahkan, untuk menjadi ayah, ibu, menjadi suami, menjadi istri. Akhirnya kita belajar otodidak, menonton televisi, atau dikasih tahu oleh orang tua. Nah, harapannya ke depannya Bapak Ibu Mas Dharma, kita bisa seperti orang-orang yang belajar hukum, belajar ekonomi, belajar agama, mengasah anak-anak kita, mengasuh mendidik anak-anak kita supaya tumbuh besar sempurna, suputra seperti yang kita harapkan. Tentunya Bapak Ibu Mas Dharma, kita berpesan kemampuan akademik kadang-kadang dinilai dari programnya. Dulu zaman saya masih sekolah, mungkin ada kelas IPS, ada kelas IPA, ada kelas matematika. Sekarang kita tidak tahu bagaimana, apakah masih barang-barang itu. Dulu kadang-kadang kita beranggapan orang-orang yang mendapatkan kelas IPS, kemampuan akademiknya lebih rendah. Yang ada di IPA kemampuannya lebih tinggi. Kadang-kadang sahabat kita, teman kita juga merasa terkucilkan dengan program-program itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Mas Dharma, sekarang mungkin dengan apa yang Tiang sampaikan tadi, berhenti kita memikirkan bagaimana anak saya harus ke depannya. Karena tema yang Tiang bawakan di awal, dia yang dilahirkan ke dunia ini sudah dengan keunikan dan kecerdasannya masing-masing. Boleh dong tepuk tangannya dulu semua yang keras. Iya, lebih keras lagi yang di bawah pohon. Boleh? Iya. Kalau ikhlas tepuk tangannya, senyumnya bagus, Bapak Ibu sakit pinggangnya hilang. Ya. Orang yang tidak ikhlas, dopaminnya tidak terpancing, yang ada non-dopamin, sakit pinggangnya, berpengaruh ke perutnya. Dia tidak sabaran, dia cemas, lalu buang-buang air. Ya, air besar, air kecil. Bisa saja karena cemas. Ya. Oke, Bapak Ibu Mas Dharma, artinya bahwa semua kita punya tanggung jawab.
Kalau di rumah, orang tua lah yang punya tanggung jawab. Kalau sudah di organisasi, maka kelompok yang ada di organisasi itu pemimpinnya bertanggung jawab. Ya, bagaimana kehidupan bermasyarakat, bagaimana kehidupan beragama, orang-orang yang dipimpin itu mempunyai sarana dan prasarana yang luar biasa yang diharapkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan beribadah. Yang pernah mengatakan Bapak Ibu Mas Dharma, jangan kita bosan, jangan kita tidak senang melihat dan mendengarkan orang berdharma wacana. Karena ketika kita mendengarkan dharma wacana baik secara langsung live seperti ini di YouTube adalah proses menumbuhkan rohani kita, menumbuh kembangkan rohani kita. Kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna adalah untuk menumbuhkan jasmani kita supaya berkembang kita, supaya sehat kita. Maka diperlukan keseimbangan berkembang antara profesionalisme kita dengan spiritualisme kita. Leluhur kita sangat hebat. Maka bersyukurlah kita lahir sekarang ini, di zaman ini, sudah dengan segala konsep yang disiapkan oleh para leluhur kita. Di rumah kita disuruh sembahyang 3 kali sehari, ada rerainan 6 bulan sekali, kita disuruh ngegalung, Saraswati, Kuningan, Pagerwesi dan lain sebagainya. Dalam rangka mendekatkan diri, meningkatkan spiritualisme kita. Purnamo Tilem, kita disuruh datang berkumpul, mendekatkan diri kita dengan pemancar. Kalau membawa HP, kita dekat pemancar, maka sinyalnya semakin kuat. Maka kita 6 bulan sekali, 15 hari sekali, 14 hari sekali kita ke pura, supaya tumbuh secara rohani diri kita. Bapak Ibu Mas Dharma, terakhir yang ingin bercerita, pada zaman dahulu kala ada hidup 2 orang sahabat. Yang satu sahabatnya ini rajin secara spiritual. Dia berteman dengan seorang guru, seorang maharesi yang mempunyai banyak murid-murid yang hebat. Kemudian dalam perjalanannya dia menikah. Dia anak yang rajin temannya ini, seorang petani. Tetapi dalam perjalanannya dia sudah rajin dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah mendapatkan hasil yang bagus. Selalu di bawah penghasilannya, selalu kekurangan kebutuhannya. Maka sahabatnya yang berteman dengan guru maharesi tadi menyampaikan keluhan kepada sang resi. Tuan Guru, bolehkah saya curhat? Ya, siap anakku, boleh. Ada teman saya, dia sudah berkeluarga, dia rajin, tetapi dia tidak pernah terpenuhi kebutuhannya. Bolehkah aku memohon kepadamu, wahai Tuan Guru, doakan teman saya. Bukankah Tuhan dapat menghubungkan diri dengan Tuhan, dengan ide Sang Yang Widiwasa, agar dia mempunyai rezeki yang bagus, wahai guruku. Baiklah, muridku. Mari kita berdoa bersama, semoga temanmu kelak memiliki nasib dan rezeki yang bagus. Singkat cerita Bapak Ibu Mas Dharma, dikabulkanlah permintaan sahabatnya ini untuk memperbaiki rezeki si petani tadi. Dan dikatakan, muridku, hasil komunikasi spiritualku, semoga temanmu memiliki penghasilan yang bagus. Tetapi hanya dalam jangka waktu 1 tahun, dia akan mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang diinginkan. Singkat cerita, disampaikanlah kepada sahabatnya, saudaraku, kata guruku, engkau akan mendapatkan rezeki yang bagus
tapi hanya 1 tahun. Mendengar cerita itu, temannya, waduh terima kasih sahabatku. Walaupun cuma 1 tahun, aku akan menerima dengan senang hati. Dari bulan ke bulan rezeki sang petani tadi yang hidup dengan suami, istri dan anak-anaknya mulai ada perubahan. Apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi, entah dari mana dia mendapatkan rezeki, datang saja. Dia bisa bikin rumah, dia bisa beli pemenuhan operasionalnya. Dan dia bertekad kepada suaminya, suamiku, selama kita mendapatkan rezeki ini, mari kita selalu berbagi. Apapun yang kita dapat, kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin lebih membutuhkan. Lalu dalam hari, minggu, bulan ke bulan dia lakukan dharmanya, bersedekah, beriaknya, membuat tempat-tempat ibadah, menyiapkan sarana prasarana, transportasi dan lain sebagainya. Sampai semua orang-orang yang ada di sekitarnya merasakan kebaikan si petani tadi. Sampai dia tidak menyadari bahwa tahun itu sudah mau berakhir. Dia terus melakukan kebaikan, rezekinya pun terus datang, terus berlimpah. Lalu temannya yang meminta kepada sang resi, yang tahu hanya 1 tahun rezekinya, kembali kepada sang gurunya. Tuanku guru, bukankah hanya 1 tahun Tuhan memberkati doa daripada sang guru? Sekarang sudah 1 tahun 6 bulan dia masih terus mendapatkan rezeki, tuanku. Ada apa ini? Mohon jelaskan. Muridku, bukankah engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana sahabatmu itu di dalam kesehariannya selama 1 tahun dia terus menebar kebaikan? Maka Tuhan terus memberikan rezeki kepada orang-orang yang menebar kebaikan. Selama dia terus menebar kebaikan, maka Tuhan akan terus memberikan rezeki kepada sahabatmu itu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Umat Sedharma, artinya apa? Di dalam hidup ini, jangan pernah kita berhenti untuk berbuat baik. Kalau kita punya kelebihan secara ekonomi, kita bersedekah dengan uang. Kalau kita cuma punya kemampuan secara fisik, mari kita sumbangkan tenaga kita untuk berdharma. Kalau kita tidak punya uang, fisik kita lemah, kita punya kemampuan berpikir, berteori, ayo sumbangkan pikiran dan teorinya. Agar di dalam berorganisasi, di dalam bermasyarakat, kehidupan beragama, kita menjadi adem. Itu harapan kita, tentunya harapan kita semua, Bapak Ibu Umat Sedharma. Demikian yang dapat yang sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat bahwa kita dilahirkan sudah dengan kecerdasan kita masing-masing. Sudah dilahirkan, ditakdirkan dengan keunikan kita masing-masing. Semoga kita selalu menjadi penjaga agama, penjaga masa depan agama yang diharapkan oleh anak cucu kita. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.